Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di dalam doa keluarga hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 288, bait pertama dan ketiga. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dengan berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dengan kerendahan hati untuk datang duduk di bawah kaki Tuhan, sebab hanya Engkau dan firman-Mu lah yang dapat memuaskan jiwa kami. Tuhan, kami siap membuka hati, pikiran, dan telinga kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, tolong berbicara pada setiap kami. Pakai hamba-Mu agar dapat menyuarakan kebenaran firman-Mu dengan baik dan nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada, yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihinya, kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan, menyatakan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita adalah katakan cukup. Beberapa hari ini saya cukup disibukkan, bertambah kesibukan dengan banyaknya semut yang ada di lantai rumah saya, dan sering harus saya semprot untuk kemudian mematikan semut tersebut dan kemudian menyapunya. Dan saya pikir cukup hari ini saja semut itu ada, tetapi ternyata hari berikutnya semut itu masih ada, dan hari berikutnya lagi juga masih ada. Dan ya sempat saya sedikit mengeluh, tetapi kemudian saya berusaha untuk mencari sumber dari semut ini bisa secara bergerombol berjalan melewati lantai rumah dan mencari, yang saya tahu memang mau mencari makan, tetapi cukup mengganggu, dan saya berusaha mencarinya, dan kemudian
saya pikir ya cukuplah hari ini mungkin sudah yang terakhir dan besok tidak ada lagi. Ternyata besoknya lagi masih ada dan masih ada. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang kita alami atau kesusahan yang kita alami, dan pada saat itu kita mengalami, maka kita akan sering mengatakan cukup Tuhan. Saat sekarang ini saja atau hari ini saja, ini yang terakhir untuk saya mengalami. Dan memang kita sebagai manusia tidak ada yang menginginkan mengalami kesusahan dan persoalan di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita juga tanpa sengaja atau tanpa sadar terlilit hutang, lalu kita berusaha untuk membayar dan kemudian kita katakan cukup, saat ini hari ini saja, ini terakhir kali saya berhutang karena memang sangat tidak menyenangkan untuk mengalami atau menjalani hutang gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu dalam kita berbicara soal persoalan bagaimana dengan kalau kita menerima berkat atau berusaha mencari berkat, apakah kita juga akan mengatakan cukup kepada Tuhan untuk setiap apa yang kita sudah dapatkan atau ingin kita dapatkan. Justru sebaliknya, seringkali kita berusaha terus untuk mendapatkan yang lebih dari apa yang kita butuhkan, yang sebenarnya sudah tersedia di dalam kehidupan kita. Kita melihat banyak orang yang ketika kendaraan yang dimiliki sudah cukup untuk dia dan keluarganya, ternyata hanya karena gengsi atau karena menaikkan status, maka dia menambahkan kendaraan lain yang ternyata sangat tidak terlalu dibutuhkan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini pun juga mengatakan, mengingatkan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berarti ada sebuah prioritas yang lebih dahulu yang harus kita perhatikan, yaitu mencari kehendak Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, sehingga ketika kita menemukan dan merasakan kehadiran Tuhan, maka kita merasakan bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan adalah cukup di dalam kehidupan kita. Karena biasanya ketika seseorang sudah beralih prioritasnya untuk mencari Tuhan, maka seringkali kekhawatiran yang terjadi. Seringkali merasa kehidupan ini tidak cukup untuk ia lalui. Karena itu di ayat yang ke-34 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kesusahan yang memang kita rasakan hari ini tidak atau diharapkan untuk tidak membuat kita khawatir untuk menghadapi hari esok. Ada pengharapan, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan ada berkat Tuhan yang siap juga akan kita terima di hari esok. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara, Oma Opa, termasuk saya, dimanapun berada, biarlah kita senantiasa menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, untuk kita tidak menjadi khawatir, tetapi kita menjalani hidup yang saat ini sedang kita lakukan, alami, dan jalani hari ini tanpa kita merasa khawatir untuk apa yang akan kita lakukan hari esok. Karena hari ini adalah kesempatan Tuhan memberikan berkat, sukacita, kebahagiaan, kedamaian di dalam hidup kita melalui orang-orang yang kita kasih, melalui kesempatan-kesempatan, momen-momen, dan apapun yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Dengan kerendahan hati kami datang mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan boleh senantiasa memberkati dan menyertai kami di dalam kehidupan di hari-hari yang sudah kami lalui.
Bahkan kami sudah ada di dalam kehidupan yang baru hari ini yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan, semangat untuk juga kami menyambut berkat-berkat Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami mau berdoa bersama dengan saudara-saudara kekasih kami dalam diri Ibu Nini Hermawati, Bapak Pono Budi Handoko, Ibu Reviliane, Bapak Erik Effendi, yang hari ini Tuhan tambahkan usia mereka 1 tahun. Biarlah mereka boleh bersukacita, bergembira dengan berkat yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan mereka. Berikan semangat untuk terus melakukan segala karya mereka dan senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dan bersandar hanya kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga mereka yang mereka kasihi, mereka boleh merasakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka ketika mereka boleh melakukan aktivitas dan karya mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang boleh merasakan kegembiraan dan sukacita karena penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya anak-anak kami yang kami mendengar bahwa hari-hari ini harus kembali melakukan proses belajar mengajar secara online atau dari rumah masing-masing karena meningkatnya kasus COVID dengan varian yang baru. Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya bahwa situasi ini boleh semakin menjadi lebih baik dan anak-anak kami boleh dengan tetap semangat menjalani proses pemulihan dan kesehatan, bahkan pemulihan di dalam proses belajar mengajar mereka, agar mereka juga boleh kembali bersekolah dan boleh melakukan secara onsite. Kami yakin dan percaya juga bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami, juga anak-anak kami, serta guru-guru dan siapapun yang terlibat di dalam proses belajar mengajar ini mengalami situasi-situasi yang sulit. Biarlah Engkau juga berikan kemampuan kepada mereka semua, khususnya yang terlibat dalam dunia pendidikan, untuk boleh mencari solusi yang terbaik guna memberikan pendidikan yang terbaik juga bagi anak-anak kami. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah yang tidak putus-putusnya untuk terus mengusahakan agar kehidupan kenegaraan, kehidupan kebangsaan, kehidupan keagamaan di dalam masyarakat bangsa dan negara kami ini boleh berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya ada orang-orang yang baik yang terus juga berusaha melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami, sempurnakanlah. Kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup doa keluarga hari ini, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 296, bait pertama dan ketiga, Bagai Rusa Berteriak. Bagai rusa berteriak, cari sumber air sejuk. Demikian pun jiwaku menjerit kepadamu, akan Allah abadi, hausku tiada terperi. Bilakah tiba waktuku
Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Memang tidak mudah ketika kita mengatakan cukup Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Karena sebagai manusia seringkali kita merasa kurang, merasa ingin terus dipenuhi, dan bahkan ingin berkelimpahan. Tetapi di dalam Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan kasih karunia dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bisa mengucap syukur dengan berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin.